Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan stambuk A121-22117. Baik, sebelum itu di sini saya akan memaparkan beberapa pendapat saya terkait pembahasan yang telah kita lakukan, diskusi yang telah kita lakukan pada 13 kali presentasi oleh beberapa teman kelompok. Yang pertama yaitu ada kelompok 1, yaitu materi yang mereka paparkan adalah hakikat pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan pada anak dini. Jadi kesimpulannya yaitu anak usia dini adalah mereka yang berada di bawah 6 tahun, bahkan yang masih dalam kandungan pun itu disebut sebagai anak usia dini karena mereka masih dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan baik secara fisik, mental, dan kepribadian dan intelektualnya. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri individu yang terjadi secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Dan pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor internal dan faktor eksternal. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak itu tersebut, dan faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar diri anak itu tersebut. Oke, kemudian ada dari kelompok 2, yaitu materi mereka tentang hukum-hukum perkembangan peserta didik. Kesimpulannya yaitu perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang berlangsung dan tidak dapat diulang. Dalam perkembangan manusia, terdapat perubahan-perubahan yang kurang lebih bersifat permanen dan tidak berulang. Perkembangan individu juga biasanya mengikuti usia, kemampuan, kecerdasan, dan juga pengaruh internal dan eksternal. Jadi ya seperti saya sampaikan tadi, apa itu internal dan eksternal? Nah, seperti itu. Kemudian memahami perkembangan siswa bukanlah hal yang mudah. Jadi diharapkan dengan mempelajari perkembangan siswa pada setiap tingkatan, itu siswa akan memahami kondisi perkembangan yang dialami setiap siswa pada tingkatan dan bagaimana proses perkembangan fisik motorik, kognitif, efektif, emosional, dan perkembangan bahasa berlangsung itu. Baik, kemudian ada dari kelompok 3 yaitu perkembangan berdasarkan ciri-ciri biologis, konsep didaktif, ciri-ciri psikologis, konsep tugas perkembangan, dan konsep tumbuh kembang manusia dalam Islam. Nah, kesimpulannya yaitu fase perkembangan biologis merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatkan pertumbuhan tubuh dalam bentuk perkembangan berat badan maupun tinggi badan serta kekuatan fisik. Nah, kemudian fase konsep tugas perkembangan adalah tugas yang terjadi pada saat-saat tertentu dalam kehidupan seseorang. Fase perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis. Fase perkembangan berdasarkan konsep didaktif adalah materi dan cara bagaimana mendidik anak pada masa-masa tertentu. Jadi anak itu tidak langsung diajarkan seperti kayak harus langsung diajarkan harus tahu ini, harus tahu itu, tidak. Jadi anak itu memiliki beberapa konsep untuk diajarkan begitu. Jadi anak itu lebih progresif, lebih tersusun begitu, lebih berkesinambungan. Nah, seperti itu. Baik, kemudian ada dari kelompok 4 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dalam tinjauan aliran-aliran pendidikan. Oke, baik. Jadi kesimpulannya yaitu manusia merupakan makhluk yang mengalami perkembangan dan juga pertumbuhan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pembawaan internal dan eksternal maupun faktor lain seperti faktor nativisme yang menyatakan bahwa manusia itu mempunyai bakat atau pembawaan sejak lahir. Dan juga faktor empirisme di mana manusia seperti kertas kosong yang akan terisi dari pengalaman. Nah, jadi manusia itu tidak langsung punya pengalaman. Jadi kita harus dulu mencari dan menjelajahi lebih luas gitu. Jadi seperti kayak
kita belum pernah kesini. Terus setelah kita kesini, kita punya pengalaman dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kita telah berkunjung ke tempat itu, misalnya seperti itu. Nah, kemudian lingkungan juga memiliki peran dan kepentingan yang sama dalam perkembangan peserta didik. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat penting, teman-teman, karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Karena ketika kita memiliki lingkungan yang baik, yang menurut kita nyaman, kita akan tumbuh dan berkembang dengan baik juga, karena kita dikelilingi oleh orang-orang dan lingkungan yang baik dan mendukung kita, seperti itu. Baik, kemudian ada dari kelompok 5, yaitu perkembangan anak usia dini sampai SD. Oke, kesimpulannya, anak usia dini merupakan generasi yang perlu mendapatkan perhatian serius. Sejak lahir, anak memiliki potensi yang dikaruniai oleh Tuhan. Potensi tersebut perlu difasilitasi agar dapat berkembang dengan baik atau optimal. Banyak ahli mengatakan bahwa masa anak usia dini merupakan masa peka dan amat penting bagi perkembangan anak. Nah, ketika anak itu masih bisa dibilang masih kecil, itu dia sangat aktif untuk merespon beberapa, misalnya apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, itu sangat berpengaruh. Jadi itu karena stimulasi terhadap anak itu dilakukan oleh orang tua maupun orang lain di sekitar lingkungan anak akan membekas kuat dan tahan lama. Nah, seperti itu. Jadi anak itu gampang sekali untuk mengingat atau merespon hal-hal yang dia lihat, apa yang dia dengar. Jadi itu apabila terjadi kesalahan sedikit dalam memberikan stimulasi akan berdampak negatif jangka panjang yang sulit untuk diperbaiki. Baik, kemudian ada dari kelompok 6, yaitu perkembangan anak SMP sampai SMA. Masa remaja adalah suatu tahap peralihan antara masa kanak-kanak dengan menjadi dewasa. Lazimnya masa remaja dimulai saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat mencapai usia matang tersebut. Nah, dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya menuju ke jenjang kedewasaan, kebutuhan hidup seseorang mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi itu memiliki tahap-tahap gitu. Jadi setelah dia menjadi dewasa, itu dia akan memiliki tahap-tahap tertentu, seperti kayak pemikirannya mulai berubah, yang tadinya dia tidak bisa mengontrol emosi, jadi dia bisa mengontrol emosinya, jadi seperti itu. Kemudian kebutuhan sosial psikologis semakin banyak dibandingkan dengan kebutuhan fisik, karena pengalaman kehidupan sosialnya semakin luas. Jadi pengetahuannya semakin luas, jadi pengalamannya semakin luas, seperti itu. Kemudian ada dari kelompok 7, yaitu konsep pertumbuhan fisik pada anak dan remaja. Baik, jadi kesimpulannya yaitu masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa adalah pada masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Maraknya perilaku free sex di kalangan remaja itu karena dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu faktor dari dalam diri remaja yang meliputi karakteristik individu, pengetahuan seksual remaja, dan lain sebagainya. Jadi di sini remaja itu kadang dia lagi tidak bisa mengontrol. Ada beberapa orang yang bisa dan ada beberapa orang yang tidak bisa mengontrol dirinya dalam ketika dia mengalami fase tersebut. Jadi kayak remaja itu banyak sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang kadang hal-hal yang kurang baik begitu. Jadi kadang remaja itu harus pintar-pintar memilih mana yang menurut dia baik dan mana menurut dia itu tidak baik. Jadi menurut saya itu kadang remaja itu lagi rentan-rentannya untuk kayak, oh mereka penasaran dengan hal ini, jadi mereka ingin mencoba. Seperti kadang kita harus lebih mengawasi. Kemudian ada dari kelompok 8, yaitu kecerdasan majemuk dan jenis-jenisnya serta pengembangan kreativitas peserta didik. Jadi kesimpulannya yaitu kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah dan membuat suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan. Jadi di sini kecerdasan itu bukan hanya dalam bidang akademik saja ya teman-teman. Jadi kecerdasan itu bisa dari berbagai hal, yaitu
bagaimana kita kecerdasan itu seperti kayak bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah, cara kita berpikir seperti itu, atau ide-ide kreatif kita, itu juga semua kecerdasan. Nah, sementara kecerdasan sejati itu mencakup berbagai keterampilan yang lebih luas pada semua segi kehidupan. Kecerdasan majemuk atau ganda. Kecerdasan majemuk adalah teori kecerdasan yang dikembangkan oleh Howard Gardner itu 18 tahun yang lalu, mengemukakan bahwa paling tidak ada 8 kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal linguistik, logis atau matematis, kemudian kinestetik, musik antar pribadi, kemudian intrapribadi, dan juga naturalis. Kemudian ada dari kelompok 9, yaitu perkembangan kognitif anak menurut Jean Piaget dan Vygotsky. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa menurut Piaget adalah perkembangan kognitif sejalan dengan kemajuan anak-anak, dan dia menggambarkan bahwa anak mampu melakukan sendiri atau memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan sendiri. Jadi yang saya tangkap dari teori Piaget ini yaitu anak itu lebih dituntut untuk belajar secara mandiri. Jadi kayak apa yang dia lihat, apa yang ditemukan itu harus dia pecahkan sendiri suatu masalah tersebut. Nah, kemudian sedangkan teori Vygotsky lebih menekankan peranan orang dewasa atau anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan sang anak. Jadi teori Vygotsky ini dia kayak membutuhkan seseorang lagi untuk membantu anak-anak tersebut dalam belajar sesuatu hal. Seperti kayaknya dalam era sekarang itu yang lebih diterapkan yaitu kayaknya teori Vygotsky. Ini menurut saya seperti kayak misalnya di sekolah itu kita ada guru, ada siswa. Nah, guru ini berperan sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar yang untuk mengajar anak-anak di sekolah. Jadi yang seperti keterangan teori dari Vygotsky itu lebih menekankan peranan orang dewasa atau anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan sang anak. Jadi teori Vygotsky ini lebih kayak membutuhkan orang lain untuk membantu perkembangan sang anak. Oke, kemudian ada dari kelompok 10 yaitu perkembangan bahasa dan kepribadian anak. Kesimpulannya yaitu bahasa dan kepribadian anak saling berkaitan dan berkembang bersama-sama. Bahasa adalah sarana untuk anak berkomunikasi dengan orang di sekitarnya dan lingkungannya. Sementara kepribadian anak adalah karakteristik individu yang mempengaruhi perilaku, pemikiran, dan emosi mereka. Jadi itu perkembangan bahasa dan kepribadian anak itu sangat berkesinambungan karena mulai dari bagaimana cara anak berbahasa itu dilihat dari kepribadian mereka. Seperti itu. Kemudian lingkungan juga berperan penting dalam perkembangan bahasa dan kepribadiannya. Teknologi juga berpengaruh bagi perkembangan anak karena adanya gangguan bahasa pada anak itu dapat dipengaruhi oleh kepribadian mereka. Baik, kemudian ada dari kelompok 11 yaitu perkembangan sosial emosional dan perkembangan spiritual. Jadi kesimpulannya yaitu perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Di dalam perkembangan sosial, anak dituntun untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial di mana mereka berada. Tuntutan sosial yang dimaksud adalah anak dapat bersosialisasi dengan baik sesuai dengan tahap perkembangannya dan usianya, dan cenderung menjadi anak yang mudah bergaul. Nah, jadi anak itu harus lebih banyak berkomunikasi dan kayak misalnya dia harus lebih banyak bermain sama temannya daripada dia kayak bermain HP di rumah seperti itu. Jadi dengan dia bergaul dengan teman-temannya itu bisa juga melatih seperti kayak komunikasinya seperti itu. Kemudian emosi pada masa awal kanak-kanak itu sangat kuat. Pada masa ini merupakan saat ketidakseimbangan di mana anak mudah terbawa emosi sehingga sulit untuk dibimbing dan diarahkan. Perkembangan emosional anak tidak selamanya stabil. Nah, kenapa tidak selamanya stabil? Itu karena anak memiliki tingkat emosi yang naik turun. Jadi dia itu tidak menetap. Kemudian anak itu kadang
emosinya itu sangat-sangat tinggi. Itu karena kadang ada beberapa hal yang bikin dia merasa ketika dia ada yang dia tidak suka, dia itu akan merasa kayak emosi seperti itu. Ataupun kadang juga dia kalau misalnya dia kurang memahami sesuatu, dia itu akan terbawa emosi begitu. Jadi anak itu emosinya sangat tinggi. Jadi kita misalnya sebagai orang tua nanti, kita harus mampu mengerti dan membimbing anak kita seperti itu supaya emosinya lebih stabil. Oke, kemudian ada dari kelompok 12 yaitu perkembangan moral kecanduan gadget terhadap anak SD. Jadi kesimpulannya yaitu terlihat penurunan perubahan moral anak dipengaruhi oleh kebiasaan siswa sekolah dalam menggunakan gadget. Hal ini dapat mengurangi kemampuan berinteraksi di lingkungan sosial. Maka orang tua punya peran penting dalam hal ini. Jadi di zaman sekarang itu saya sangat prihatin terhadap anak yang masih kecil tapi sudah sangat kecanduan gadget. Jadi kayak dia itu mengesampingkan semua hal-hal yang menurutnya itu tidak penting seperti itu. Jadi kayak dia tuh hanya terfokus pada gadgetnya. Jadi kayak even mereka di sekolah pun kadang di pikiran mereka itu kayak pengen cepat-cepat pulang karena mau main gadget, mau main game online seperti itu. Jadi kayak kadang juga harusnya itu dari orang tua lebih mengontrol anak-anak itu untuk dibatasi menggunakan gadget. Jadi jangan dibiarkan terus-menerus menggunakan gadget karena itu sangat berpengaruh sekali, teman. Jadi anak-anak itu kadang di umur-umur yang masih kanak-kanak itu dibiarkan untuk seperti dikasih les misalnya les matematika, les bahasa Inggris. Jadi biar lebih produktif. Kemudian ada dari kelompok terakhir yaitu kelompok 13 yaitu perkembangan dan kemandirian karir. Kesimpulannya yaitu dalam rangka mencapai kesuksesan dalam karir, penting bagi individu untuk mengembangkan kemandirian yang kuat. Hal ini melibatkan pengembangan kepercayaan diri, kemampuan pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk mengelola diri sendiri dalam menjalani karir yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai pribadi. Jadi kita itu kadang setiap ingin fokus pada suatu bidang tertentu, itu harus kita memiliki minat dan daya tarik yang kuat agar kita ketika menjalankan pekerjaan atau karir tersebut, kita selalu merasa senang dan enjoy seperti itu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muftahul Jannah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.